Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prayoga dengan NIM A112022147739. Di video ini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah Data Mining yang diberikan oleh Bapak Dr. of Engineering Fahri Alzami MKOM selaku dosen mata kuliah Data Mining saya. Di sini saya diberi soal yaitu untuk menyelesaikan estimasi MPG menggunakan metode regresi linear dengan tahapan-tahapannya diagram sebagai berikut. Ini juga sudah terdapat sebuah dataset menuju link. Kita akan menuju ke web ini. Dataset ini bernama AutoMBG, yaitu yang bergambar mobil di sini. Jadi artinya dataset ini berisi jumlah data-data yang menjelaskan tentang spesifikasi dari mobil-mobil. Untuk karakteristik dari dataset ini yaitu multivariate, yaitu bermacam-macam. Kemudian ada subjek areanya order. Kemudian ada association testnya regresi. Untuk type data-nya ada real, categorical, dan integer. Dan ada intensnya ada total ada 398 data. Fiturnya ada 7. Untuk fitur-fiturnya sendiri diantaranya ada displacement, MPG, cylinder, horsepower, weight, acceleration, model year, dan origin. Karena ada. Ya, kemudian kita tinggal download saja. Namun karena saya sudah menambahkan dataset ini ke Google Drive yaitu di sini. Jadi tinggal saya sambungkan saja nanti di Google Colab. Ya, pertama kita upload dulu, kita sambungkan dulu eh, datanya ke Google Drive. Ya, di sini karena saya sudah coba untuk menjalankan kode ini tadi, kita sudah tersambung. Kemudian langkah kedua adalah mengimport library. Di sini import library yang saya gunakan ada Pandas. Pandas ini mempermudah untuk proses dalam menggunakan data seperti data frame. Kemudian ada NumPy. NumPy di sini digunakan untuk tipe data yang kebanyakan numerik. Kemudian ada Matplotlib. Di sini digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk grafik yang nantinya akan kita gunakan. Kemudian ada linear regresi. Trend speed dulu. Trend speed ini digunakan membagi dua data, yaitu ada data testing dan ada data uji. Kemudian ada linear regression digunakan untuk nanti jika kita menggunakan metode regresi linear. Kemudian ada random forest regressor digunakan untuk keputusan atau decision tree. Ada mean squared error di sini untuk menghitung hasil errornya. Terakhir ada simple input. Ini digunakan untuk mengatasi data-data yang hilang atau missing value. Cara saja ya. Kemudian ini letak dataset yang sudah kita simpan tadi. Karena saya simpan dataset tersebut di di folder UAS data ini ada di Google Drive. Maka kita tulis di sini. Kemudian ini adalah nama dari datasetnya. Ada auto MPG data. Kemudian untuk kolomnya di sini terdapat MPG, cylinder, displacement, dan lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi di penjelasan dataset awal. Kemudian tinggal kita run. Tampil dataset lengkapnya di sini. Ini jumlah seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah dari datasetnya ada 398. Ini hanya 397 karena dimulai dari 0. Kemudian ada kolom-kolomnya, fiturnya, ada MPC, cylinder displacement, dan lain-lain. Dan ini contoh dari nama mobil-mobilnya, ada Chevrolet, Buick Skylark, Plymouth, AMC, Ford, dan lain-lainnya. Lalu kita ke nomor 2 yaitu mengecek data kosong dan merubah data tersebut menjadi NaN atau not number. Kita run saja data. Ini ada kode data replace di mana datanya ini adalah data yang kosong kemudian akan diganti menjadi NaN implies true. Jadi di sini kita tampilkan hasilnya ada MPG-nya total datanya tidak ada yang kosong, cylinder tidak ada yang kosong, displacement tidak ada yang kosong. Namun di horsepower ini terdapat 6 data yang kosong, jadi kita harus mengubahnya menjadi NaN.
Dan langkah selanjutnya adalah menghapus duplikasi dari data. Data saya menggunakan kode data terduplikat, di mana data yang terduplikasi akan dihapus sehingga akan lebih rapi. Ini adalah jika kita run, maka ini adalah hasil dari data saya setelah menghapus duplikasi dan fitur konstannya. Ini akan tampak lebih rapi ya. Selanjutnya adalah visualisasi semua fitur dengan bar chart. Nah, ini adalah tampilan dari bar chart-nya. Ini bar chart ini menampilkan setiap kolom numerik dalam dataset. Setiap kolom numerik ini, setiap kolom memiliki tipe-tipe data numerik seperti MPG, cylinder, displacement, dan lainnya. Dan divisualisasikan berdasarkan bar. Ini juga terdapat sumbu X-nya, di mana sumbu X mewakili indeks atau urutan data, sementara sumbu Y vertikal ini menunjukkan nilai dari fitur-fitur tersebut. Untuk penjelasannya, setiap batang ini mewakili nilai fitur untuk masing-masing baris data. Semakin tinggi ini menunjukkan nilai fitur tersebut, misalnya semakin tinggi batang, semakin besar nilai fitur seperti horsepower atau weight-nya. Dan bar chart ini membantu untuk melihat distribusi nilai perbandingan antar data lebih jelas ya. Di sini variasi untuk batangnya, untuk ketinggiannya. Lanjut saja kita ke soal nomor 5, yaitu mengkonversi nilai kategorikal menjadi nilai ordinal. Ini kode ini mengubah dari kolom car name yang berisi data kategorikal, yaitu nama-nama mobilnya, menjadi data ordinal yang menggunakan metode ASType kategori. Kita lihat saja. Nah, kita lanjut ke cek korelasi. Ya, di sini adalah hasil korelasi yang ditampilkan dalam bentuk metrik korelasi antar fitur dalam dataset. Ini menunjukkan hubungan antara linear antara setiap pasangan kolom numerik. Relasi ini diukur dengan nilai antara minus 1 hingga 1 ya. Nilai 1 ini menunjukkan korelasi positif atau sempurna. Jadi saat fitur naik, fitur lainnya juga akan naik dengan proporsi yang sama. Namun jika nilai itu menunjukkan min 1, ini menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya saat fitur naik, fitur lainnya turun dengan proporsi yang sama. Kemudian ada juga nilai 0. Nilai 0 ini menunjukkan ada korelasi linear yang jelas antara dua fitur. Lanjut, kita membagi data menjadi training testing dan uji testing. Kita run saja. Di sini ada X ini adalah data drop dari MPG, X sama dengan 1, kemudian data dari Y-nya adalah data MPG. Kita run saja. Lanjut, nomor 8 ini menggunakan regresi linear dan membaca rumus yang dihasilkan. Oke, sebentar. Ini ya, kita karena ini NNA-nya masih error, kita run dulu ini. Yang ini sudah berhasil, maka kita lanjut ke yang ini. Di sini koefisien linear regresinya masing-masing fitur menunjukkan seberapa pengaruh fitur tersebut terhadap prediksi dari MPG-nya. Di sini ada nilai yang ditampilkan pertama ada minus 0,139744 sekian. Fitur pertama ini adalah cylindris. Cylindris ini memiliki pengaruh negatif terhadap MPG, jadi artinya semakin banyak silinder semakin rendah nilai MPG-nya. Kemudian yang kedua adalah 0,1 sekian. Ini adalah fitur displacement. Fitur ini berpengaruh positif terhadap MPG meskipun pengaruhnya kecil. Kemudian yang ketiga ada minus 0,096. Fitur ini adalah horsepower.
Mohon maaf Bapak karena tadi ada limit dari Bandicam yaitu cuma 10 menit. Jadi saya ulang lagi membuat video. Ini kita tadi sampai di regresi linear ya. Saya jelaskan ulang dari awal. Di sini hasilnya ada minus 0,0139 sekian. Fitur pertamanya adalah cylindris. Di sini memiliki pengaruh negatif terhadap MPG, artinya semakin banyak silinder, semakin rendah nilai MPG-nya. Kemudian ada yang kedua ada 0, menampilkan 0,0142 sekian. Fitur ini adalah displacement atau pengaruh positif terhadap MPG, meskipun pengaruhnya kecil. Ketiga ada minus 0,096 sekian. Fitur ketiga ini adalah horsepower. Jadi memiliki pengaruh negatif terhadap MPG, menunjukkan bahwa semakin tinggi tenaga mobil tersebut, semakin rendah efisiensi bahan bakarnya. Kemudian ada minus 0,006 sekian. Fitur ini adalah weight. Weight ini menentukan pengaruh negatif juga. Artinya mobil yang lebih berat tentu memiliki MPG yang lebih rendah. Lanjut kita ada 0,824 sekian. Fitur ini adalah akselerasi. Akselerasi ini memiliki pengaruh positif juga terhadap MPG, menunjukkan bahwa mobil yang lebih cepat berakselerasi cenderung memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi juga. Kemudian ada 0,7991, fitur ini adalah model year atau tahunnya, berpengaruh positif. Jadi artinya mobil cenderung memiliki efisiensi bakar yang lebih baik tiap tahunnya. Kemudian ada 1,151 sekian. Fitur ini adalah origin, pengaruh positif yang lebih besar terhadap MPG. Yang terakhir 0,0047 adalah fitur Carnem. Fitur Carnem memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap MPG yang mencerminkan bahwa fakta bahwa mobil ini tidak terlalu relevan untuk prediksi MPG. Dan untuk hasilnya adalah minus 21,625 sekian. Jadi ini artinya ketika semua fitur seperti jumlah, silinder, horsepower memiliki nilai 0, jadi prediksi MPG maka akan menjadi minus 21,63. Secara praktis, intercept ini seringkali tidak memiliki arti fisik yang jelas. Secara keseluruhan, dan ini setiap fitur dalam dataset kontribusi prediksi MPG dengan beberapa fitur seperti weight dan horsepower memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap efisiensi bahan bakar. Sedangkan fitur lainnya seperti tadi ada model year dan origin berpengaruh positif. Lanjut kita ke soal nomor 9. Itu adalah prediksi dan evaluasi. Ini hasil dari evaluasi linear regressionnya itu ada R2. R2 ini berjumlah 0,8466, ini mampu artinya mampu menjelaskan sekitar 84,66% dari variabilitas data, menunjukkan kemampuan prediksi yang cukup kuat. Kemudian nilai RMSE-nya ini sebesar 2,87 sekian dan MSE sebesar 8,25 sekian, menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model ini satuannya MPG cukup kecil ya. Ini menandakan akurasinya yang cukup baik. Kemudian ada MAP berjumlah 0,1163, artinya atau 11,63%. Artinya prediksi model ini memiliki kesalahan rata-rata 11% dalam bentuk persentase. Ini tergolong baik dalam metode regresi linear. Kita ke soal nomor 10 yaitu menggunakan random. Kita coba menggunakan random forest ya. Jika kita menggunakan random forest, maka hasil dari E2-nya berjumlah 0,914 sekian. Jadi artinya model ini mampu menjelaskan 91,47% dari variabilitas data. Artinya sangat akurat ya, lebih tinggi dari regresi linear tadi. Nilai RMSE dan MSE-nya ada 2,14 untuk RMSE dan MSE sebesar 4,59%. Artinya rata-rata kesalahan dari prediksi model forest random forest register ini yaitu sekitar 2,14% untuk MBG. Dan untuk hasil dari MAPE-nya yaitu 0,72 7,21%. Ini tergolong rendah ya dibanding tadi kita menggunakan regresi linear. Jadi untuk terakhir kesimpulannya, karena
Berdasarkan dari evaluasi antara regresi linear dan random forest regressor, ini terlihat bahwa jika kita menggunakan random forest regressor, maka hasilnya lebih baik dan lebih akurat, dan tingkat kesalahannya lebih kecil dibanding dari regresi linear. Jadi artinya random forest regressor lebih baik jika berdasarkan nilai dari linear regression. Ini kita tampilkan bahwa random forest lebih baik berdasarkan nilai R2. Nilai R2 ini adalah regresi linear. Jadi kesimpulannya adalah jika kita menggunakan metode random forest regression lebih baik dalam kasus ini dibandingkan dengan regresi linear. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.